Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. Kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun kami berada. Sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu yang tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tema kita pada ibadah hari ini adalah kehidupan manusia menuju hari penghakiman. Saudara-saudara, baik, yang berbahagia saudara-saudara ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kita pada ibadah kali ini atau ibadah minggu saat ini ialah kehidupan manusia menuju hari penghakiman. Seorang ibu yang saya kenal dengan baik menceritakan pengalamannya pada waktu dia sakit. Dia dibawa ke rumah sakit, dan di saat-saat dia kritis, dia menceritakan bahwa ada sebuah cahaya yang datang kepadanya.
Lalu kemudian di tengah-tengah cahaya itu ada sosok. Ya, jadi cahaya itu keluar dari sebuah pintu, saudara-saudara. Ada pintu, lalu kemudian dari situ keluar ada sosok yang datang menemui dia dan mengulurkan tangannya. Jadi seolah-olah mengajak dia untuk memasuki pintu yang mengeluarkan cahaya terang itu. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia kemudian merespon. Dia kemudian memberikan tangannya, ya, kepada sosok yang datang menawarkan tangannya itu. Nah, lalu kemudian dia melihat anak-anaknya menangis, ada 2 orang anaknya. Dan dia menoleh ke belakang, saat itu dia menggenggam kedua tangan anaknya. Dan kemudian mengajak untuk ikut kepada sosok yang keluar dari pintu bercahaya tadi. Nah, yang pertama ikut. Anaknya yang pertama kemudian mau, tapi yang kedua itu malah menangis sekencang-kencangnya. Dia berteriak, "Mama, mama." Saat anaknya menangis sangat kencang itu dia sadar. Disitulah dia terbangun. Kemudian dia siuman dari sakitnya. Perlahan-lahan, saudara-saudara, singkat cerita, dia kemudian mengalami proses-proses pemulihan dan sembuh. Jadi ketika dia pulang, dia bercerita kepada kami dan dia mengatakan, Tuhan menyuruh saya kembali untuk kemudian merawat anak-anak saya yang waktu itu masih kecil. Sekarang sudah kerja, ada yang sudah menikah. Lalu kemudian dia mengatakan, Tuhan menyuruh saya untuk kembali. Berarti belum waktunya saya pergi ke alam baka. Belum waktunya saya pergi untuk bersekutu dengan Tuhan di sorga. Dan apa lalu yang dia tekankan? Itu berarti saya ketika diberikan Tuhan kesempatan yang baru, maka saya harus bekerja, saya harus melayani, dan prinsipnya adalah melakukan apa yang baik di mata Tuhan selagi saya masih hidup. Jadi itulah yang dia lakukan dalam seluruh kehidupannya di tengah-tengah keluarga, dimanapun berada. Oh, dia sangat care, dia sangat peduli, dia sangat memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, secara keseluruhan saya ingin mengajak kita pada awal renungan ini, mari kita menggunakan waktu-waktu hidup kita yang masih ada. Karena pada suatu saat nanti kita akan tiba pada hari penghakiman, di mana di situ kita akan dihakimi, dijudge oleh Allah dengan keadilan Allah. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini dan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini sebenarnya mau mengajak kita semua untuk mulai mempersiapkan diri dan mewaspadai segala godaan supaya kita jangan mudah goyah atau mudah tergelincir lalu kemudian kita maju. Apa yang ditekankan dalam pembacaan tadi, 2 Petrus 3 pasal 1 ayatnya sampai ayatnya yang ke-10, khususnya di bagian ayat yang ketiga dan 4, di situ dikatakan pada akhir zaman nanti, ya, pada zaman akhir, di situ akan muncul pengejek-pengejek, ya, lalu kemudian mengejek-ngejek orang-orang percaya apa yang dia imani, lalu kemudian diolok-olok, kadang-kadang diserang dengan segala upaya untuk melunturkan, untuk membuat kita goyah. Dan itu sudah dialami oleh jemaat-jemaat pada zaman awal atau jemaat-jemaat perdana dan terus berkembang sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, dikatakan di sini adalah mereka mengikuti hawa nafsu. Istilah mengikuti hawa nafsu artinya mereka melakukan apa yang mereka inginkan, bukan soal benar atau tidak. Yang penting saya bisa memenuhi hasrat saya. Hati-hati dengan orang seperti itu. Kadang-kala saya lihat banyak orang Kristen mudah terpancing dengan perdebatan-perdebatan yang menurut saya tidak penting. Apalagi di YouTube sekarang ya, banyak sekali perdebatan-perdebatan yang dilakukan. Ya, lalu kemudian banyak orang yang marah. Saya tidak terlalu peduli karena saya pikir itu nggak perlu ditanggapin. Nah, apalagi sekarang yang banyak diserang itu adalah soal ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus, ketritunggalan Allah. Nah, mungkin saya akan sedikit mengulas. Saya melakukan satu studi Islam. Nah, pertama-tama yang saya senang, profesor saya pernah mengatakan begini. Menyerang agama lain atau berpolemik atau berapologet itu memang perlu dan penting untuk mempertahankan eksistensi agama.
kita menghantam agama lain untuk membuat dan memperlihatkan apa yang kita punya sebagai isi agama kita. Atau bahkan kalau perlu memberikan penekanan-penekanan apa kelebihan-kelebihan agama kita. Lalu kemudian diserang lagi, kita balas lagi. Jadi profesor yang mengajari saya dan sekaligus menjadi pembimbing saya, Profesor Azumari Azra, mengatakan apologet itu penting tapi tidak banyak manfaatnya. Ya, sementara di YouTube, saudara-saudara, saya lihat banyak sekali orang berapologet, ya. Lalu kemudian berdebat di sana-sini, menjadi terkenal di YouTube. Saya kira itu memang boleh, itu perlu, tapi tidak banyak manfaatnya. Karena itu Profesor Azumari Azra mengatakan, yang dibutuhkan sekarang sebagai bagian dari kematangan dan kedewasaan agama adalah berdialog. Kita berdialog untuk belajar tentang agama lain, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan agama yang lain. Bahkan kita berdialog juga untuk menceritakan apa diri kita, bagaimana kita berkeyakinan ketika orang lain ingin tahu. Tapi bukan untuk saling menyerang, melainkan untuk saling menghargai. Saya suka itu. Makanya saya senang dengan dialog-dialog agama. Dan di sana kita boleh berdiskusi tanpa kita harus menyerang. Perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita hargai. Bahwa A punya agama A, itulah jalan yang dia ikuti. B punya keyakinan B, itulah jalan yang dia ikuti. Jadi mari kita saling berdiskusi, saling bercerita, atau saling memberitahu apa yang menjadi keyakinan-keyakinan kita. Ya, bahkan beberapa kelompok lalu kemudian sampai mengikuti ibadah-ibadahnya. Itu luar biasa menurut saya. Nah, salah satu hal yang saya dapatkan dalam pelajaran ketika menekuni dialog-dialog agama, ada satu buku yang sangat penting untuk kita baca. Itu ditulis oleh profesor dari Notre Dame University. Itu ditulis oleh profesor yang berasal dari Indonesia, cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Mu'nim Siri. Dia menulis buku Scriptural Polemic. Jadi buku itu berisi mengenai bagaimana hubungan Islam dan Kristen pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Islam. Ya, jadi memang di sana ada ketegangan, dia menceritakan. Ketegangan antara Nabi dan kemudian orang-orang Nasrani pada waktu itu. Yang dikritik oleh Nabi, yang dikritik oleh umat Islam pada awalnya itu adalah bagaimana orang Nasrani mempercayai 3 Tuhan. Ingat baik-baik hal ini. Mempercayai 3 Tuhan. Nah, ternyata setelah saya melakukan pembacaan teks, orang-orang Nasrani itu memang percaya 3 Tuhan. Tritheis. Ya, karena itu wajarlah kalau dia dikritik oleh Nabi. Bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan yang Esa, Tauhid. Melainkan percaya kepada Tritheis. Nah, 3 Tuhan itu dalam pembacaan saya adalah yang pertama Allah, yang kedua Isa, yang ketiga Miriam. Jadi ibunya Yesus juga menjadi Tuhan oleh kelompok Nasrani. Dan memang setelah saya menelusuri literatur yang lain, rupanya begitu. Jadi kelompok-kelompok pengagum Miriam mengupayakan bahwa Miriam juga kalau perlu jadi Tuhan. Pertanyaannya sederhana, kalau Isa anaknya bisa jadi Tuhan, kenapa anaknya tidak bisa? Jadi rupanya saudara-saudara, ini pokok persoalannya. Karena itu Profesor Mu'nim Siri mengatakan, dan ini juga saya ikuti, orang Nasrani tidak sama dengan orang Kristiani, orang Kristen. Sebab orang Kristiani tidak percaya Tritheis, 3 Tuhan. Mereka Trinitas, satu Allah yang mengejawantahkan kekuasaannya dalam 3 ranah, dalam 3 manifestasi. Yaitu Allah yang satu menjadi Bapa bagi umatnya, kemudian firman menjadi manusia, dan Roh Kudus. Dan itu saya kira tidak ada persoalan. Ya, tidak ada persoalan. Jadi bukan kita percaya kepada Tritheis, Trinitas, yaitu la ilaha illallah, Allah itu adalah Esa, sebagaimana ditekankan dalam Ulangan 6, namun monoteisme kita itu adalah seperti Profesor Grunen bilang, monoteisme kita itu adalah monoteisme dinamis. Ya, di mana Allah yang Esa itu menyatakan kemahakuasaannya sebagai Bapa yang memelihara, sebagai firman yang menjadi daging. Lalu kemudian Roh Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Jadi
itu sekedar penjelasan singkat. Nanti suatu waktu saya akan membuat uraian lebih rinci supaya kita punya pegangan. Jadi saudara-saudara, pada masa lampau, orang-orang Kristen diejek-ejek dengan keyakinannya. Dan itu dikatakan di sini akan muncul pada akhir zaman. Ya, pada akhir zaman. Ya, akhir zaman itu kita tidak tahu kapan, mungkin sekarang. Namun di dalam konteks pembacaan tadi, salah satu pokok ejekan mereka, serangan mereka adalah mana hari penghakiman yang dulu didengung-dengungkan bapak-bapak gereja atau bapak-bapak jemaat yang dulu berapi-api memberitakan sudah tidak ada, toh masih seperti ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira memang kalau kita bicara soal hari penghakiman, mungkin ada yang bertanya ya, bahkan bukan cuma mungkin, sudah banyak yang bertanya, kok sampai sekarang nggak jadi-jadi? Udah 2000 tahun lebih sejak firman Tuhan diberitakan penghakiman akan terjadi, hari akhir akan turun, kok nggak datang-datang? Saudara-saudara, jangan khawatir, jangan gelisah. Dikatakan di sini tadi, orang-orang yang mengejek-ngejek, apalagi soal hari penghakiman itu sebenarnya karena mereka tidak mau mengetahui. Dikatakan pada ayatnya yang ke-5, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, karena mereka tidak mau mengetahui firman Tuhan yang telah menjadikan langit, bahkan juga bumi dari air. Lalu kemudian air itu menghancurkan bumi. Tetapi firman yang menciptakan alam semesta tadi juga adalah firman, yaitu firman dari Allah yang memelihara kita menuju zaman akhir. Tolong diingat ini yang tidak diketahui oleh orang-orang, bahkan mereka tidak mau belajar. Bahwa ada firman Allah yang memungkinkan bumi dan semesta ini terjadi, bahkan pernah juga firman itu melalui penghukuman kepada manusia karena dosanya mendatangkan air bah, tetapi firman itu juga yang memelihara kita menuju kepada hari penghakiman. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita masih beroleh kesempatan untuk bertobat. Tadi dikatakan supaya kalau bisa jangan ada orang yang binasa. Saudara-saudara, jangan ada orang yang terus-menerus dalam dosanya. Persis seperti kisah dari Ibu Norma tadi, ketika diberikan kesempatan untuk hidup yang kedua, dia berkata, itu artinya saya diminta oleh Tuhan untuk melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, saya kira ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita selagi masih hidup. Supaya kita percaya, supaya kita yakin. Dikatakan pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, ingatlah bahwa hari Tuhan itu beda dengan hari kita. Bagi kita mungkin 1000 hari itu lama, tapi bagi Tuhan itu 1 hari saja. Atau bagi Tuhan 1 hari saja, bagi kita itu 1000 hari. Dan saudara-saudara, jangan lihat soal kapan baru akan terjadi penghakiman. Ini bukan waktu kita, ini waktu Tuhan. Tapi dikatakan pada ayatnya yang ke-9, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan ditepati. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, meskipun banyak orang yang menganggap itu sebagai kelalaian. Tolong jangan sampai kita tergiring pada paham itu. Sekali Tuhan berkata ya, maka ya akan dia lakukan. Sekali Tuhan berkata tidak, maka tidak akan dia lakukan. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita melakukan apa yang tepat, apa yang baik sebagai kehendak Tuhan. Apalagi masa-masa pandemi ini ya, kita pikir dulu bulan-bulan September ini mulai turun ya, kita sudah akan beraktivitas kembali kepada normal, kepada kenormalan yang lama yang sebelum COVID. Ternyata belum, masih tinggi di mana-mana. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tolong ingat itu. Kepada Adam dan Hawa dia mengatakan, kalau kamu makan buah yang disebut pengetahuan baik dan benar itu, kamu akan mati. Tapi ada yang bilang, kok Adam dan Hawa nggak mati setelah dia makan? Buktinya mereka tetap hidup walaupun diusir dari Taman Eden. Memang dia masih hidup di luar Taman Eden, tapi kan kematian terjadi. Dulu tidak ada kematian, tapi kematian terjadi sebab Allah tidak akan pernah lalai menepati titahnya. Ya, diberikan kesempatan hidup supaya ada pertobatan. Jadi kematian kan terjadi. Hanya kematian itu sekarang diterobos oleh Yesus melalui kehadirannya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitan. Sehingga di balik kematian bukan ada jalan buntu, melainkan ada jalan baru bagi kita. Jadi
Ya, saya kira kita harus merenungkan bagian ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya meskipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian. Dan hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Jadi kita tidak bisa menduga-duga atau mereka-reka menghitung-hitung atau membuat suatu kronologi tentang datangnya hari Tuhan, walaupun ada kelompok dari kekristenan atau kelompok dari sempalan kekristenan yang melakukan penghitungan-penghitungan. Mereka mempercayai bahwa ada kronologi-kronologi dari sejarah manusia di mana ada tonggak-tonggak yang kemudian mereka prediksi sebagai tonggak atau tanda datangnya hari kiamat, hari penghakiman. Tapi jangan terkecoh sebab Tuhan mengatakan, saya tidak tahu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan soal hari penghakiman, hari Tuhan. Anak manusia, maksudnya Yesus sendiri tidak tahu kecuali Bapa di sorga. Saudara-saudara, saya kira kalau Yesus sudah membuka rahasia itu, ini kita seperti yang pernah saya singgung dalam khotbah, kelakuan manusia itu, kelakuan saya, kelakuan saudara itu udah bisa diduga. Ya, kalau misalnya dikatakan tahun 2025 nanti akan terjadi kiamat seperti yang difirmankan Tuhan. Contoh misalnya ya, kalau memang firman Tuhan itu ada, maka saya sudah bisa bayangkan, oh kita akan hidup sesuka-sukanya 2001, 2002, 2003, 2004, nanti 2005, pas mendekati tanggal yang dimaksud, baru bertobat, baru bergereja. Itu kelakuan kita itu. Ya, kalau udah sakit kan contoh kecil saja. Kalau udah sakit, oh Tuhan, baru cari Tuhan. Itulah kelakuan manusia. Apalagi kalau sudah diberitahu tanggal kedatangan Tuhan, semua akan bebas melakukan apa saja. Tapi tidak. Justru sekarang kita diberitahu bahwa kita harus antisipasi, kita harus waspada. Tidak boleh menyanyiakan kesempatan. Jadi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu. Yang diminta kepada kita adalah terus berjaga-jaga seperti contoh daripada 10 perempuan. Jadi ada perempuan yang bijaksana, ada perempuan yang bodoh. Yang bijaksana itu siap dengan segala fasilitas, dengan segala perbekalan, terutama minyak. Tapi yang bodoh, dia biasa-biasa saja. Apa yang terjadi? Karena kesiapan perbekalan sebagai gambaran kesiapan iman, maka yang bijaksana masuk dalam perjamuan Tuhan. Kemudian yang tidak siap perbekalan lalu mencari upaya bagaimana mendapatkan minyak karena laku mereka padam, lalu kembali pintu sudah tertutup. Orang-orang itu mengetuk pintu, tapi Tuhan mengatakan, hanyalah aku tidak mengenal kamu. Jadi mari kita saudara-saudara memikirkan hal ini. Bahwa memang kita hidup dalam dunia ini sebagai anugerah Tuhan, tapi pikirkanlah juga suatu waktu nanti kita akan menuju kepada hari penghakiman. Mungkin hari penghakiman itu belum terjadi sebagaimana yang diwahyukan, tetapi akhir hidup kita akan menjadi satu perenungan kecil bagi kita bahwa itulah hari terakhir saya. Karena sesudah mati kan kita akan dihakimi. Jadi mari mempersiapkan diri, mari mengingat hal itu. Sambil kita terus bekerja, melakukan apa yang baik. Sambil kita terus bersekutu, makanya di himbauan kita ketika mengedarkan liturgi atau panduan, tolong jangan melewatkan ibadah-ibadah minggu, walaupun kita lakukan secara virtual. Karena kita tidak tahu, apakah hari ini, apa besok, apa minggu depan, kita tidak tahu. Hari Tuhan itu akan datang, sebagai hari penghakiman itu akan datang, seperti pencuri tidak ada yang menduga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.